إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, yang telah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmatnya bersaudara di dalam keislaman, nikmat hidup dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita sebagai kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga kepada pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mana telah kita maklumi, telah kita ketahui, begitu indahnya gambaran dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Maulid kemarin, bulan Rabiul Awal, hampir sebulan penuh kaum muslimin merayakan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam tausiah untuk mengagungkan, menapaktilasi bagaimana perjuangan, bagaimana sosok yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pribadi yang agung ini digambarkan dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Itulah salah satu tazkiyah, salah satu rekomendasi Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan tingginya, akan mulianya akhlak beliau. Kita sebagai pengikut beliau tentu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang ada pada diri pribadi beliau. Bagaimana beliau bertindak, bagaimana beliau bertingkah laku, bagaimana beliau bermuamalah, berhubungan dengan keluarga beliau, mempergauli sanak keluarga kerabat, bagaimana beliau mempergauli para sahabat, mempergauli pembesar-pembesar Quraisy, bagaimana beliau mengutamakan kaum muslimin, mengutamakan umat ini, sampai beliau tidak akan lepas dari doa beliau bagaimana beliau memperhatikan umat ini, umat beliau hingga akhir zaman. Sehingga kita tidak ada yang keberatan ketika pada setiap tahun kita mengenang begitu besarnya jasa Rasulullah SAW dengan berbagai kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat, baik itu nasihat-nasihat, baik itu penjelasan biografi sejarah Rasulullah SAW. Karena seorang mukmin tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan, juga tidak akan pernah lelah untuk mengulang-ulang sosok yang agung dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Sayyidul Mursalin, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Sehingga kita sebagai umat muslim tentu harus berittiba mengikuti Rasulullah SAW dalam berbagai aspeknya. Tidak hanya pengakuan, tidak hanya ucapan lisan di bibir. Harusnya kita sebagai kaum muslimin mengikuti beliau dalam segala bentuk tindakan, bentuk kegiatan, perilaku dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mulianya beliau, begitu mempesonanya beliau. Beliau seorang yang disegani, beliau seorang yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh alam ini dan juga oleh langit. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka dengan sebab hadis ini, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mampu untuk mengikuti segala tindak tanduk, segala bentuk perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang kehidupan tidak selamanya berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan. Kadang sebagian kaum muslimin terjatuh dalam bentuk akhlak-akhlak yang tidak berbuji, akhlak-akhlak yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh kita sebagai kaum muslimin. Tapi tentunya patokan kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, di mana kita sebagai manusia tentu memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia tempat salah dan lupa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali
ini orang yang bertobat. Juga Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau menganjurkan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempraktekkan akhlak yang mulia ini. Bagaimana kita yang lebih muda menghormati yang lebih tua, karena keberkahan, karena barokah ada pada orang yang lebih tua. Bagaimana yang lebih tua menyayangi kepada yang lebih muda, karena mereka adalah pemuda pada saat ini, pemimpin pada masa yang depan. Kemudian bagaimana kita memperlakukan tetangga, teman-teman kita, baik itu teman jauh maupun teman dekat, teman sepermainan, dan semua hal yang berhubungan dengan makhluk tentu memiliki hak untuk kita pergauli dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat Anas bin Malik, di mana beliau pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Wahai Anas, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin, tidak ada seharusnya gap, tidak ada seharusnya kasta, tidak ada seharusnya perbedaan, karena semua disatukan dalam kerangka keimanan, semua disatukan dalam kerangka ukhuwah. Kalau seorang sudah menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah saudara kita, baik itu berkulit putih, berkulit hitam, sawo matang, bule, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bersaudara dengan saudara-saudara kita yang lain, yang tidak hanya diukur dari segi nasab, segi keturunan. Bagaimana kita bersaudara dengan Muslim Xinjiang, Cina, Muslim Hui, Cina. Bagaimana kita bersaudara dengan Muslim Rakhine di Kamboja. Bagaimana kita bersaudara dengan Muslim Champa. Bagaimana kita bersaudara dengan Muslim Viet di Vietnam. Bagaimana kita bersaudara dengan Muslim Afghanistan dan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru muka bumi ini. Ketika mereka bersuka cita, ketika mereka berbahagia, tentu sebagai sesama muslim kita akan berbahagia pula. Ketika mereka dianiaya, mengalami perlakuan-perlakuan yang sangat tidak manusiawi, yang selalu digambar-gambarkan oleh HAM Barat, bagaimana mereka diamnya mereka terhadap kaum muslimin, tentu kita merasakan penderitaan yang ditimpakan, yang dirasakan oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin di India dianiaya, diperkosa, di Kashmir dibunuh, dibantai, dibom, di Palestina digajah, dan muslimin lain di Xinjiang, muslimin lain di manapun berada, ketika mereka mendapatkan musibah, tentu kita akan merasakannya sebagai bentuk rasa ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah inilah yang tidak terhalangi oleh sekat-sekat negara, karena dalam hakikatnya kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai salah satu bentuk dari akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi, akhlak yang perlu kita ikuti hingga tanah menutup jasad-jasad kita, hingga suara kita
tidak ada lagi di muka bumi, hingga mata-mata kita terpejam oleh nyawa yang telah lepas dari jasad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, hendaklah kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, menapak tilasi, mengikuti jejak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, membiasakan diri dengan akhlak yang baik sehingga menjadi pembiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pribadi yang muslim, menjadi insan yang kamil, menjadi muslim yang kafah, yang sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Akhirnya kita tutup khutbah yang singkat ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, memanjatkan doa, mengetuk pintu-pintu langit agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.